Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Ferdian Erlangga, mahasiswa eh, dari kelas Estetika Humanisme Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ujian akhir semester untuk mata kuliah Estetika Humanisme dengan topik Emotional Intelligence, seni menjadi manusia yang peka dan penuh arti. Topik ini saya ambil karena saya meyakini emosi itu bukan perasaan saat, tapi lebih dari itu merupakan bagian dari diri kita sendiri sebagai suatu manusia, sebagai suatu individu. Melalui video ini, saya mencoba mengemas pembahasan secara kreatif dan menyampaikan teori penerapan nyata hingga nilai-nilai perspektif yang bisa kita bawa dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang mahasiswa dan sebagai seorang manusia. Apa itu kecerdasan emosional? Kecerdasan emosional atau emotional intelligence ialah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, mengelola, dan mengekspresikan emosi dirinya sendiri serta orang lain secara efektif. Menurut Daniel Goleman, emotional intelligence is the capacity for recognizing our own feelings. Jadi itu sebagai kapasitas untuk mengenali perasaan kita ke orang lain, memotivasi diri kita dan memanage emosi diri kita sendiri di relasi yang kita miliki atau di hubungan yang kita miliki. Kecerdasan emosional bukan hanya tentang merasa, tapi tentang bagaimana kita mengolah rasa, merespon secara sadar, penuh empati dan etis. Dalam konteks ini, kecerdasan emosional menjadi bagian penting karena ketika berbicara tentang keindahan, keharmonisan, dan rasa, humanisme menekankan nilai-nilai kemanusiaan. Maka kecerdasan emosional itu jembatan antara perasaan manusia dan ekspresi kemanusiaan itu sendiri. Apa contoh kehidupan sehari-hari? Uh, Contoh pertama, sebagai mahasiswa yang tidak panik saat kita mendapatkan nilai yang kurang baik, tetapi kita mencoba mengevaluasi diri dan berusaha lebih baik ke depannya. Atau contoh lainnya sebagai pemimpin organisasi kampus yang mampu memahami perasaan timnya saat mereka stres dan memberi dukungan moral. Lalu contoh terakhir misalnya teman yang bisa mendengarkan tanpa menghakimi, menunjukkan empati saat kita curhat. Lalu ada beberapa komponen mengenai kecerdasan emosional itu sendiri. Untuk sebagai contoh itu pertama ada self awareness atau bisa dibilang seperti kesadaran diri. Nah, self awareness sendiri itu kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi yang ada di diri sendiri, termasuk menyadari bagaimana perasaan kita mempengaruhi pikiran dan perilaku. Contoh, menyadari bahwa jika kita sedang merasa cemas sebelum presentasi, itu bukan sekedar merasa nggak nyaman,
atau mengetahui kekuatan dan kelemahan diri sendiri secara jujur. Nilai humanismenya itu eh, di refleksi diri, kejujuran terhadap diri sendiri dan menjadi pribadi yang lebih otentik. Lalu yang kedua ada self-regulation atau pengendalian diri. Uh, Self-regulation ini itu merupakan kemampuan untuk mengelola dan mengontrol emosi negatif, marah, takut, dan lain sebagainya agar tidak meledak-ledak. Misalnya, kita tidak langsung balas komentar negatif dengan emosi, tapi kita mencoba menarik napas lebih dalam dan merespon dengan tenang. Sehingga respon kita bisa jadi tidak dikendalikan oleh emosi saat. Nilai humanismenya itu mengembangkan kesabaran, pengendalian diri, dan etika dalam berperilaku. Yang ketiga ada motivasi, yaitu kemampuan untuk mendorong diri sendiri mencapai tujuan dengan semangat dan ketekunan. Misalnya kayak tetap belajar, memperbaiki diri walaupun sering gagal. Nilai humanismenya itu makna hidup dan tujuan, bukan hanya pencapaian saja. Berikutnya ada empati, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, kebutuhan, dan perspektif orang lain. Misalnya tidak memaksakan uh, kehendak kita atau pendapat kita ketika tahu seseorang sedang ada di fase yang cukup sensitif. Nilai humanisme yaitu di kepedulian, penghormatan terhadap sesama, dan juga kemanusiaan. Lalu ada social skill atau keterampilan sosial, ialah kemampuan untuk membangun dan menjaga hubungan yang sehat terhadap orang lain. Contohnya menyampaikan kritik dengan cara yang baik dan konstruktif. Nilai humanismenya ada di kolaborasi, komunikasi yang sehat, dan hubungan sosial yang harmonis. Lalu ada relevansi emosional, intelligence, dengan estetika humanisme. Untuk poin pertama itu ada di kecerdasan emosional, mewujudkan keindahan relasi antar manusia. Dalam estetika, keindahan tidak selalu berarti tentang visual, tapi juga keindahan hubungan antar manusia, saling memahami, menghargai, dan juga hubungan secara emosional. Misalnya, mahasiswa memiliki empati tinggi akan menciptakan suasana kelas yang penuh pengertian dan menghargai keberagaman teman-temannya. Lalu ada humanisme menempatkan emosi sebagai inti kemanusiaan. Misalnya emotional intelligence sebagai media atau alat utama untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang utuh seperti empati, pengendalian diri, kepedulian, dan hubungan sosial. Lalu yang poin selanjutnya ada di estetika hidup sehari-hari dimulai dari kesadaran emosional. Estetika bukan hanya lukisan dan musik saja, tapi dalam konteks humanisme, estetika juga berarti keindahan dalam berpikir, berperilaku, dan juga merespon. Misalnya saat kita memilih untuk menggapai kemarahan dengan kesabaran, kita sedang menciptakan harmoni. Itu juga bentuk dari seni dalam kita menjalani hidup. Lalu ada estetika, humanisme, dan juga uh, emotional intelligence itu menghasilkan manusia yang otentik dan juga peka. Peka itu jadi gampang gitu untuk mengenal diri secara jujur, otentik, merespon dunia secara sadar, dan juga membangun koneksi
yang tulus dengan orang lain. Semua itu mencerminkan suatu keindahan yang lahir dari kualitas uh, kita sebagai manusia. Lalu selanjutnya adalah penerapan nyata emosional intelligence dalam kehidupan siswa. Jadi kasus pertama itu mahasiswa dan kecerdasan emosional. Misalnya ada konflik tim dalam tugas kelompok atau ada kegagalan dalam presentasi. Uh, itu juga contoh nyata pengalaman dari bentuk pengendalian diri sendiri ya. Misalnya kayak konflik tim tugas kelompok. Itu kita harus bisa menunjukkan empati kita, social skill kita, dan juga self regulation. Nah, kalau kita gagal di presentasi, kita harus motivasi, terus kita harus punya mindset yang growth, dan lain sebagainya. Itu untuk contoh kasus pertama. Lalu untuk contoh kasus kedua, misalnya ada di tips praktik membangun kecerdasan emosi dalam kehidupan mahasiswa. Misalnya kesadaran diri kita lebih ditingkatkan, atur respon emosi, temukan sumber motivasi, terus kita jadi pendengar yang baik, dan jika kita bangun relasi positif. Itu bisa kita lakukan untuk membangun atau mengembangkan emotional intelligence kita. Dalam hal ini dalam uh, konteks mahasiswa ya. Lalu value atau nilai yang disampaikan itu ada kemanusiaan, uh, emosi bukan kelemahan tapi bukti bahwa kita itu manusia. Jadi wajar kalau kita memiliki emosi karena itu cara kita untuk saling terhubung. Empati dan kepedulian, lalu ada juga pengendalian diri dan etika, penerimaan diri dan pertumbuhan. Kayak misal ketika kita uh, emosi, kita harus tahu dulu nih diri kita itu tuh siapa, sehingga kita bisa mengenal lebih baik mengenai diri kita sendiri. Lalu ada harmoni dalam hidup juga. Emotional intelligence itu menciptakan harmoni antara pikiran, tindakan, dan juga nilai bentuk estetika dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk penutup itu kita sedang belajar ya, memahami diri sendiri dan orang lain, dan emotional intelligence itu bukan sesuatu yang dimiliki atau tidak, tapi itu proses dalam kita menempa emotional intelligence. Kita bisa mulai dari hal kecil seperti mendengarkan lebih banyak, bicara dengan hati, dan juga uh, emosi, menjaga emosi. Sehingga kita dapat membangun suatu hubungan yang baik dengan uh, orang lain ya. Oke, untuk sekian presentasi saya untuk mata kuliah etika humanisme, humanisme, uh, estetika humanisme, dan juga sekian untuk untuk presentasi saya mengenai emotional intelligence, terutama kurang lebihnya saya mohon maaf, sekian.